Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah masih Allah hidupkan kita. Alhamdulillah masih Allah sehatkan kita. Alhamdulillah masih Allah kokohkan istiqomah kita, sehingga dengan iman dan istiqomah yang masih ada, alhamdulillah masih bergetar hati kita mendengarkan seruan azan. Alhamdulillah masih bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Ta'ala. Alhamdulillah masih cinta kita dengan majlis ilmu nan mulia. Merenung kita sejenak ayah bunda, kemudian kita tanya diri kita, kira-kira apalah agaknya yang akan terjadi kalau sekiranya iman sudah tak ada lagi? Apalah agaknya yang akan terjadi kalau sekiranya iman sudah tak ada lagi? Jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Kalau iman dalam keadaan lemah, takkan bergetar hati kita mendengarkan seruan azan. Kalau iman dalam keadaan lemah, takkan bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Ta'ala. Kalau iman dalam keadaan lemah, takkan suka kita untuk berlama-lama duduk dalam majlis ilmu nan mulia. Padahal pahala majlis ilmu ini begitu besar nilainya di mata Allah Ta'ala. Sampai-sampai Nabi pernah berkata, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya demi pergi menghadiri majlis ilmu, maka sesungguhnya dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti dia pulang ke rumahnya. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga iman dan istiqomah itu senantiasa Allah kokohkan dan Allah kekalkan sampai nanti kita menghadap Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Ayah ibu kami, kami biasanya kalau keluar kota di luar dari Pekanbaru, yang mengundang biasanya anak muda. Tapi alhamdulillah sore ini atau ba'da maghrib ini yang mengundang kami ke Duri ini juga anak muda semuanya. Alhamdulillah. Ada anak muda angkatan 60, ada anak muda angkatan 70, ada anak muda angkatan 90. Apa bedanya anak muda angkatan 90 dengan anak muda angkatan 60? Biasanya ayah bunda, kalau anak muda angkatan 60 duduknya agak ke belakang sedikit. Yang ke dinding itu anak muda angkatan 60 biasanya. Tapi kalau angkatan 90 itu insya Allah di depan semuanya. Tapi saya yakin insya Allah yang hadir di sini anak muda semuanya. Badan boleh tua tapi semangat tetap semangat anak muda. Takbir. Allah. Ayah ibu kami yang dirahmati Allah, kami ditelepon sama Bang Mukla baru kemarin sore kalau tidak salah, atau siang kemarin. Ustadz, bisa Ustadz ngisi ke Duri, kata beliau. Saya sampaikan ke beliau, Bang mohon maaf, saya ada kajian tetap. Kemarin saya sudah izin pula, jadi kalau izin pula saya Sabtu ini tak enak saya bilang. Kalau abang mau, teleponlah pengurus, saya bilang. Maka kemudian Bang Mukla diteleponnya pengurus. Alhamdulillah pengurus pun berlepas hati untuk melepaskan kami ke sini. Kami tengok ternyata di sini yang mengisi bukan sembarang ustadz, kami tengok. Jadi kemudian kami teleponlah Bang Mukla itu balik, Bang, nanti awak ke situ tak merusak nama baik abang, nanti awak sampaikan. Di situ kalau ibarat burung, orang biasa nengok burung beo, awak bilang. Sekarang yang sampai di situ cuman burung pipit. Rusak nama baik abang nanti. Karena saya tengok ternyata yang ngisi jadwal kita maghrib ini siapa Pak? Ustadz Zulhendri Rais ya. Tapi kata beliau ya karena memang cemanalah Ustadz katanya. Karena memang sudah diizinkan beliau, maka kemudian berangkatlah kami ke sini. Alhamdulillah dengan izin Allah sampailah di sini. Maka ayah bunda, mudah-mudahan silaturahmi kita tak hanya di dunia, tapi nanti berujung berkekalan kita sampai ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, pada kesempatan nan mulia ini, izinkan kami mengajak ayah bunda kita belajar dari satu hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 4426. Dalam kitab apa tadi Bu? Kitabnya apa tadi? Kitab Sahih Muslim. Hadis nomor berapa yang kita coba belajar tadi? Hadis nomor 4426. Ayah bunda, hadis itu diriwayatkan dari sahabat nan mulia bernama Sahal ibni Sa'ad. Kata Sahal, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Suatu ketika, kata sahabat, Nabi berkunjung ke rumah salah satu putrinya, yang dalam hal ini putrinya itu bernama Fatimah. Bapak ibu kami, anak Nabi berapa orang semuanya? Berapa orang? 7. Laki-lakinya berapa? Laki-laki 2 atau 3? 3 anak laki-laki Nabi, kemudian sisanya 4 perempuan. 3 putra Nabi, 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Ibrahim. 4 putri Nabi, 1 Ummu Kulsum, 2 Ruqayyah, 3 Zainab, 4 Fatimah. Itulah putri Nabi. Supaya bapak ibu mudah mengingat, kita coba nyanyi nasyid sejenak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Bisa Bu?
Nah, kita coba sama-sama, Bu. Ambil nafas dulu. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Bisa nak Bapak? Bisa. Nah, Nabi pergi berkunjung ke rumah salah satu putrinya yang bernama Fatimah. Falam yajid Aliyan fil baiti, tapi Nabi tak mendapati ada menantunya di rumah putrinya itu yang bernama Ali. Faqala, kemudian Nabi bertanya, aina ibnu ammiki, putriku, kata Nabi, anakku, suamimu pergi kemana nak? Kata Nabi bertanya kepada Fatimah. Faqalat, kemudian Fatimah menjawab, kana baini wa bainahu syai'un. Ayah, antaraku dengan suamiku ada sesuatu ya. Kalau bahasa ocunya ayah bunda, something wrong. Jadi kapal itu agak oleng sedikit. Orang ini sedang marah-marahan nih ceritanya. Faghadabani, Ali marah sama aku ya. Fakharaja, dia pun keluar. Falam yakil indi, dan dia pun tak istirahat bersamaku di rumah ya. Jadi aku tak tahu dia di mana ya. Di telepon tak diangkat, di WA tak dibalas, di DM pun dibaca begitu saja. Tak ada jawaban. Oh, ada pula WA orang di masa itu, Ustaz. Ada. Macam mana? Tak perlu kita tahu. Yang penting ada. Tak perlu kita menanyakan sesuatu yang tak penting. Ada orang kadang-kadang terlalu semangat bertanya lalu menanyakan sesuatu yang tak berguna. Ustaz, Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, Pak Kuanya siapa Pak Ustaz? Kantor KUA-nya di mana? Tak perlu ditanya. Dia keluar ya, aku tak tahu, kata Fatimah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insanin. Lalu Nabi berkata kepada salah seorang sahabat, kata Nabi, unzur aina huwa. Sahabatku, coba kalian cari di mana agaknya menantuku yang bernama Ali. Lalu dicarilah oleh para sahabat. Kemudian sahabat mendapati Ali ternyata sedang tidur di masjid. Setelah dijumpai di masjid, maka sahabat pergi mendatangi Rasulullah. Faja'a faqala ya Rasulullah. Datanglah sahabat kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwa fil masjidi raqidun. Ali sedang tidur ya Rasulullah di masjid. Faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi menyusul menantunya Ali yang tidur di masjid. Wa huwa muttaji'un qad saqata ridauhu. Ternyata benar seperti yang disampaikan oleh sahabat, Ali sedang tidur di masjid. Kondisinya bagaimana? Qad saqata ridauhu an shiqqahi fa asabahu turabun. Kondisi Ali sedang tidur itu sudah jatuh selendangnya dari dia, sehingga wajah Ali itu penuh dengan debu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masjid Nabawi dulu kan tak seperti yang ada hari ini. Kalau sekarang kan sudah karpetnya tebal, kemudian keramiknya cantik, bagus. Kalau dulu kan masih dari tanah, dari pasir. Namanya orang tidur, kadang-kadang orang tidur kan ditaruh di atas wajahnya, sehingga kadang-kadang kita kan tak tahu menoleh ke kanan, memutar ke kiri, sehingga makanya wajah itu penuh dengan debu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan wajah menantunya itu. Wa yaqulu, kemudian Nabi berkata, qum, bangunlah,
aba bapak turab debu, bangunlah bapak debu. Qum abat turab, bangunlah bapak debu. 2 kali Nabi panggil Ali dengan sebutan abad turab. Jadi Bapak Ibu, inilah asal muasal kenapa Ali dipanggil juga oleh Nabi dengan panggilan abad turab. Sahabat secara umum kan di akhir namanya sering kita sebut radhiyallahu anhu. Tapi kalau Ali yang seringnya disebut dengan karamallahu wajahahu, Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena wajah Ali itu tak pernah sujud kepada berhala. Kemudian Nabi juga memanggil Ali dengan panggilan abad turab, bapak debu. Kenapa? Inilah asal muasalnya. Panggilan Ali disebut oleh Nabi sebagai abad turab, yang kalau secara letterlet artinya adalah bapak debu. Sama halnya ayah bunda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdus Syams. Abdu hamba, syam matahari, hamba matahari. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka namanya diganti oleh Nabi menjadi Abdurrahman. Karena dia senang bermain dengan kucing, maka kemudian dipanggil dengan Abu Hurairah. Bak pepatah orang Minang, ketek banamo gadang pagala. Nampaknya orang Minang ini keturunan orang Arab juga nampaknya Bapak Ibu. Arab mana? Arab maklum kata dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya coba sederhanakan kisah ini ayah bunda karena lumayan panjang. Jadi poinnya, Nabi kan berkunjung ke rumah salah satu putrinya yang bernama siapa tadi? Fatimah. Lalu Nabi tidak mendapati ada menantunya yang bernama Ali, sehingga menimbulkan tanda tanya. Nak, suamimu kemana nak? Kata Nabi. Lalu dijawab oleh Fatimah, ayah, antaraku dengan suamiku ada sesuatu ya. Kapal itu agak oleng sedikit. Ali marah kepadaku ya, dia keluar dan aku pun tak tahu sekarang dia di mana. Lalu kemudian Nabi menyuruh salah seorang sahabat untuk mencari di mana keberadaan Ali bin Abi Thalib. Setelah dicari keberadaan Ali bin Abi Thalib, ternyata Ali di mana tadi? Sedang di masjid. Segera Nabi susul menantunya Ali bin Abi Thalib. Nabi dapati ternyata Ali itu dalam keadaan tidur, memang itu adanya, sementara wajah Ali itu sudah berdebu. Lalu kemudian ayah bunda dibersihkanlah oleh Nabi wajah menantunya itu. Kemudian Nabi bangunkan menantunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ayah bunda, karena waktu maghrib kita yang emang amat sangat pendek, kita coba cari ibrah hikmah di balik kisah ini ayah bunda. Maka sesungguhnya tentu amat sangat banyak ibrah yang bisa kita petik di balik kisah ini. Setidaknya ayah bunda, yang pertama, bahwasanya setiap siapa saja yang membina bahtera rumah tangga, maka masalah demi masalah pasti akan selalu ada. Ketika bahtera sudah berlayar ke tengah laut lepas, maka angin badai riak gelombang pasti akan senantiasa datang menghampiri. Bahasa sederhananya, dengan kita menikah maka kita takkan bisa menghindar dari yang namanya masalah. Tak menikah pun kita ada masalah. Ada Pak? Ada. Setelah menikah ada masalah? Ada. Belum punya anak ada masalah? Ada. Sudah punya anak ada masalah? Ada. Punya cucu nanti ada masalah? Ada. Maka selagi ruh dikandung badan, yang namanya masalah akan selalu datang menghampiri. Karena masalah bagian di antara cara Allah menguji seorang hamba. Surat Al-Ankabut menjelaskan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira dibiarkan begitu saja untuk mengatakan aku telah beriman padahal belum diuji? Berani beriman, berani mendapatkan ujian, berani hidup, berani mendapat masalah. Bapak Ibu, adik beradik kita bisa bermasalah?
Bisa. Bertetangga bisa masalah? Bisa. Di kantor ada masalah? Ada. Di sekolah ada masalah? Ada. Di masjid ada masalah, Pak? Nah, agak kuat bunyinya sedikit. Ini nampaknya 2 ekor gulai kambingnya nanti nampaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah adik-beradik ada masalah? Ada. Sampai ke telinga saya, apa katanya? Noji dan kampai kumahnya Ustaz, haram dan kampai minta muakalnya. Apa katanya tadi, Bu? Noji cie. Yang kedua haram cie. Adik-beradik tak bertegur sapa 15 tahun lamanya. Ayah bunda, Idul Fitri hari Kamis kemarin kalau tak salah. Hari Senin ada jamaah yang datang ke kami. Apa katanya? Den yeh Ustaz katanya. Apa katanya, Bu? Den yeh Ustaz. Lebihnya tak pandai lagi saya mencontohkan. Intinya, aku Ustaz, kalau abang ni tak kembalikan kondisi tanah sebagaimana awal mulanya, aku pancung leher abang ni nanti Ustaz. Bapak Ibu, orang tuanya orang lama di Pekanbaru, jadi tanahnya itu luas, Pak. Usia ayahnya itu sekarang lebih dari 80 tahun. Tanah luas, sudah dikapling-kapling. Ini anak pertama, kedua, dan seterusnya. Tanah yang luas ini masih atas nama anak yang pertama. Yang pertama inilah yang kemudian buat ulah. Yang semestinya jalan di sini dipindahkannya ke sini, sehingga ada adiknya yang tak terima, sehingga timbullah bahasa, aku Ustaz, kalau abang ni tak kembalikan kondisi tanah sebagaimana awal mulanya, aku pancung leher dia nanti Ustaz. 2 hari setelah itu ayah bunda saya datangi ayahnya, saya sampaikan, ya ini tanah bisa mendatangkan petaka nanti ini ya, kami bilang. Ayah masih hidup orang tuanya, Pak. Ayah masih hidup saja orang ini mau pancung memancung, apalagi kalau ayah sudah tiada. Saya sedikit banyaknya kenal juga dengan orang ini ya ayah bunda. Adik beradik masalah. Yang lebih menyedihkannya Bapak Ibu, banyak orang adik beradik mengadukan masalah khususnya dalam bab warisan. Tanahnya banyak, duitnya banyak, kemudian bininya banyak, masalahnya banyak, warisannya banyak. Kita diminta untuk mencari solusi dari masalah. Oke, kita selesaikanlah masalah. Yang menyedihkannya Bapak Ibu, warisannya banyak, awak menyelesaikan sekitar, tapi awak tak dapat jatah. Ini masalahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah bertetangga bisa masalah? Bisa. Jatuh pokok mangga, gara-gara pokok mangga bisa masalah. Jatuh daun mangga ke pekarangan dia marah-marah. Tapi kalau giliran buah mangganya yang jatuh ke pekarangan dia, pengalaman semua Pak ini. Dia diam-diam aja. Kalau daun mangga dia marah-marah, kalau buahnya dia diam aja. Ini bahasa Pariamannya cat water. Tahu Bapak Ibu cat water? Banyak orang Pariaman nampaknya di sini. Cat kucing, water ayah. Kucing ayah. Adik beradik masalah. Bertetangga masalah. Di masjid bisa masalah tak, Pak? Bisa juga. Mudah-mudahan tak terjadi di masjid kita. Gara-gara meluruskan, merapatkan saf, gara-gara corona kemarin, Pak, betinju pengurus masjid, betinju. Sehingga orang-orang yang sesekali ke masjid jadi takut. Awak kira orang bertinju di pasar aja. Sekarang di masjid ada pula orang bertinju, kata dia. Masalah. Yang terbesar hari ini ayah bunda yang dirahmati Allah, muncul masalah yang besar di tengah kita umat Islam, saling merasa manhajnya yang paling betul, merasa ustadznya yang paling benar, merasa manhajnya yang paling di atas segala-galanya. Sehingga kemudian ketika melihat amaliyah dia berbeda dengan amal orang lain, kemudian dia jas orang itu sebagai pelaku bid'ah. Wal iyazu billah. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit kafir. Yasinan salah, zikir berjamaah bid'ah,
qunut di waktu subuh, sesat. Terlalu gampang membid'ahkan amal ibadah orang lain, terlalu gampang menyalahkan orang-orang yang tidak sesuai dengan dirinya. Padahal perbedaan-perbedaan adalah satu kemestian yang tak bisa kita hindari. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Sepakat ulama mengatakan kalau sholat itu diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Betul? Sepakat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Sepakat kalau sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi semenjak takbir saja itu sudah ada perbedaan. Nanti dijelaskan oleh Ustadz Zulhendri Rais. Saya tengok beliau membahas tentang Bulughul Maram di sini, ayah bunda. Izin berdiri ayah bunda, boleh? Takbir, ada ikhtilaf tak di dalam takbir, Pak? Ada kan? Satu boleh disampai di sini, satu boleh sampai di sini. Betul tak? Tengok nanti. Kemudian bersedekap, ada perbedaan? Ada. Mau di sini ke atas sedikit, ke bawah sedikit, dilepaskan pun ada. Nanti Bapak Ibu undang Dr. Khair Kusyairi, beliau membahas khusus tentang mengupas fikih 4 mazhab. Ini disiplin ilmu beliau. Ayah bunda, Allahu Akbar sebelum Al-Fatihah ada perbedaan tak Pak? Ada kan? Ada yang dengan kabiro, ada dengan Allahumma ba'id kan? Ada. Nanti ada lagi perbedaan, bismillah disirkan atau dijaharkan atau tak dibaca sama sekali. Beda lagi, hal yang biasa. Bapak Ibu, nanti kita mau sujud, ada perbedaan? Ada. Izin saya maju sedikit. Boleh kita tangan duluan? Boleh kita lutut duluan? Boleh. Abang kenapa tangan duluan? Lutut ambo dek tukak Pak Ustaz katanya. Mau tangan dulu, mau lutut dulu, boleh. Tak masalah. Yang masalah itu apa? Kepala duluan. Allahu Akbar. Itu baru masalah. Jangan sampai perkara-perkara sepele ini kemudian kita merasa paling benar, orang yang tak semanhaj dengan kita salahkan. Di kampung saya timbul bahasa ustaz sunnah. Kalau tak ustaz sunnah tak usah kita dengar kajinya. Waliyahzubillah. Merasa diri paling ayah bunda. Iblis diusir dari surga kenapa? Karena berzina. Enggak. Karena minum tua? Enggak. Sakau dia? Enggak. Iblis diusir dari surga kenapa ayah bunda? Karena merasa paling. Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, tak mau. Kenapa kau tak mau? Ana khairum minhu, aku kan lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turabin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas dihuni oleh siapa Pak? Oleh umat Islam, betul? Tapi fakta berbicara ayah bunda, suara umat Islam akhir-akhir ini mulai tak didengar lagi. Orang tak segan-segan menghina Al-Quran, orang tak segan-segan mencaci memaki Nabi, orang tak segan-segan mempersekusi ulama. Betul tak tuh Pak? Kenapa itu terjadi ayah bunda? Islam ini, umat Islam tak dihargai. Masalahnya di mana? Kita banyak tapi ukhuwah kita rusak. Kita banyak tapi kemudian persatuan kita sudah mulai koyak. Wajar kalau kata Nabi, kita seperti buih terombang-ambing, seperti pimpong tak didengar, tak dihargai. Masalah. Maka dalam hadis ini ayah bunda kita kembalikan lagi. Di sini yang bermasalah siapa? Siapa tadi yang bermasalah, Pak? Intinya di sini kan masalah dalam rumah tangga. Siapa yang bermasalah? Ali dengan Fatimah. Fatimah itu siapa? Putri tercinta Nabi. Betul? Fatimah itu siapa? Hadis mengatakan ayah bunda, Nabi jelaskan sayyidatun nisa'i ahlil jannah arba'ah.
pemimpin wanita ahli surga itu ada 4 kata Nabi. Mana yang 4 itu? 1 Khadijah binti Khuwailid, 2 Fatimah binti Muhammad, yang ketiga Maryam binti Imran yang kita kenal dengan ibunya Nabi Isa, yang keempat Asiyah binti Muzahim yang kita kenal dengan istri Fir'aun. Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga, putri terbaik Nabi. Suaminya Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Nabi pernah berkata tentang Ali bin Abi Thalib, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Aku kotanya ilmu, kata Nabi, sementara Ali adalah pintu gerbangnya. Jelas kemuliaan Ali, ayah bunda? Jelas. Pernah Nabi katakan, antara aku dengan engkau wahai Ali sama seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Artinya levelnya Ali itu level siapa? Level para nabi. Kan banyak sahabat yang levelnya level para nabi. Contohnya siapa? Nabi Abu Bakar levelnya Nabi. Umar bin Khattab levelnya Nabi. Tengok nanti lebih jelasnya kitab tafsir Ibnu Katsir dalam pembahasan tentang harta rampasan perang. Jelas kedudukan para sahabat. Ali itu levelnya Nabi. Bahkan ayah bunda yang dirahmati Allah, suatu ketika Nabi pernah berkata dalam perang Khaybar, ayah bunda, Nabi kumpulkanlah para sahabat. Lalu ketika sahabat sudah berkumpul, Nabi katakan, besok pagi Ar-Royah, bendera perang nih, kata Nabi, akan aku berikan kepada sosok yang sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Rasulullah. Allah dan Rasul pun sangat cinta kepada dia. Maka banyaklah sahabat di malam itu yang bertanggang, yang begadang, tak tidur sampai pagi dengan harapan bendera itu diberikan kepada salah satu di antara mereka. Pagi datang sahabat berkumpul, ternyata Nabi tak mendapati ada Ali. Nabi bertanya, Ali mana? Sahabat jelaskan, Ali sakit ya Rasulullah. Kebetulan ketika itu Ali dalam keadaan sakit mata. Saking beratnya sakit mata Ali sehingga dia tak dapat sholat berjamaah. Singkatnya, dijemputlah Ali dipapah menuju Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian diobatilah Ali oleh Nabi. Di antara caranya ketika itu dikasih air ludah matanya Ali bin Abi Thalib. Sembuhlah matanya Ali. Ingat Bapak Ibu, itu air ludahnya air ludah Nabi. Jangan nanti nampak kawan sakit mata, sinilah kau kejap, kata dia. Di ludahnya 3 kali. Itu air ludah Nabi dan juga doa Nabi. Ayah bunda, diobati oleh Nabi. Singkatnya kemudian bendera Ar-Royah tadi Nabi berikan kepada Ali. Ali kan satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Betul Pak? Orang-orang terbaik, orang-orang yang dijamin untuk masuk surga, rumah tangga mereka pernah bermasalah. Apalagi kita. Makanya di sini ayah bunda, masalah dalam rumah tangga adalah hal yang biasa, tergantung bagaimana kapten kapal pandai-pandai untuk menakhodai kapal yang dia bawa. Masalah itu adalah sunnatullah, fitrah kita. Ini poin pertama yang ingin kami sampaikan. Masalah akan selalu ada. Yang kedua ayah bunda, poin pentingnya, bagaimana cara Ali menyikapi masalah. Ketika mereka ini sedang marah-marahan, Ali mencari solusi ayah bunda, tak dalam keadaan hati yang dalam keadaan sedang tak enak, dalam keadaan emosi sedang memuncak. Maka Ali mencari solusi ayah bunda. Terlebih dahulu dia keluar dari rumah, dia redamkan amarah terlebih dahulu. Artinya apa ayah bunda? Kalau ada masalah, usahakan jangan cari masalah ketika amarah masih memuncak, hati sedang tak enak. Apa sebab? Kalau cari solusi hati tak enak, amarah sedang memuncak, biasanya cakap pun tak enak. Maka keluar kita terlebih dahulu. Yang keluar di sini siapa ayah bunda? Ali atau Fatimah? Ali. Maka kita laki-laki keluarlah kita sejenak Pak. Kemana kita pergi? Pergilah kita ke tempat yang paling baik yang ada di muka bumi, yaitu masjid.
Tapi karena banyak orang yang tak mengaji, ketika ada masalah di kantor, masalah di rumah, dia bukannya pergi ke masjid, tapi pergi ke bar, ke diskotik. Sehingga pergi ke bar, ke diskotik, minum dia di sana, teler dia, maaf cakap, main perempuan dia, pulang ke rumah bawa mobil dalam kecepatan tinggi, awak teler, walhasil tabrakan, patah-patah, bahkan tak sedikit yang berujung kepada kematian. Oh Ustaz, aku mau cepat masalah ini cepat selesai Pak Ustaz. Macam mana caranya Pak Ustaz? Tak sabar aku Pak Ustaz. Kalau masalah nak cepat selesai, segeralah pergi ke Pegadaian. Iklan Pegadaian kan itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul tuh Pak? Enggak, kata dia. Ayah bunda, pergilah ke masjid, tempat yang paling baik yang ada di muka bumi. Ayah bunda, Allah yang takdirkan kita punya masalah, maka Allah juga akan mencarikan solusinya. Ayat kan sudah katakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan yang sedang dia hadapi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah beri dia rezeki yang datangnya tanpa dia duga. Keluarlah kita sejenak, pergilah ke masjid. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti nampak bapak-bapak dah rajin iktikaf di masjid Pak, itu pertanda kapal dah agak oleng sikit nampaknya. Ya, daripada ke bar, ke diskotik, mending ke masjid. Yang keluar laki-laki bukan perempuan. Ini kadang-kadang terbalik, istrinya yang disuruhnya keluar. Curhat istrinya di Facebook, mau ku bawa kemana hubunganku ini? Kata kawannya, ke laut aja lah lagi kak, katanya. Akhirnya bukan mencari solusi, tapi justru semakin memperkeruh suasana. Terakhir ayah bunda, apa hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini? Belajar kita kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia bijak menyikapi masalah yang terjadi antara anak dan menantunya. Ketika Nabi mencari Ali bin Abi Thalib, Nabi dapati Ali dalam keadaan tidur, wajahnya penuh dengan debu. Jumpa Nabi dengan Ali, dipijaknya muka Ali. Dipijaknya, Bu. Ini kau dia yang menyakiti hati putri kesayanganku. Dipijak sama Nabi? Enggak. Di smackdown sama Nabi? Enggak juga kan. Tapi ketika Nabi mendapati menantunya sedang tidur, wajahnya penuh dengan debu, diusaplah wajah menantunya itu, kemudian dibersihkan dengan tangannya dengan penuh cinta dan kasih sayang, kemudian dibangunkan oleh Nabi. Ayah bunda, ini yang kadang-kadang sering tak ada pada diri kita selaku orang tua juga mertua. Kurang bijak kita menyikapi masalah antara anak dan menantu. Bahkan lebih celakanya ayah bunda, banyak kasus yang terjadi perceraian antara dua orang insan yang telah diikat dengan tali pernikahan, bukan karena orang ini masalahnya besar, tapi karena orang tua mertua yang terlalu jauh masuk ke dalam, kemudian mengompori masalah antara anak dan menantu. Dikomporinya. Lamah bana waang. Awak gagah, piti banyak, jabatan tinggi, dibegitukan waang sama bini waang. Lamah, kata dia. Ujung-ujungnya keluarlah pantun. Apa katanya? Kumbang tak seekor, bunga tak setangkeh. Walhasil ayah bunda, diceraikannya istrinya. Tidak bijak orang tua mertua menyikapi masalah antara anak dan menantu. Ini biasanya terjadi kenapa ayah bunda? Karena antara mertua dengan menantu itu jaraknya terlalu jauh. Bak langit dengan bumi, bak utara dengan selatan, jaim-jaiman, terlalu berjarak. Nabi pernah jadi menantu? Pernah jadi menantu? Pernah. Nabi pernah jadi mertua? Pernah. Nabi pernah jadi menantu? Pernah. Menantu mertua Nabi yang terkenal siapa contohnya? Abu Bakar kan? Yang punya anak bernama Aisyah yang menjadi istri Nabi. Ingat tak ayah bunda,
potret adegan yang terjadi ketika Nabi hijrah ke tanah Madinah, kan tidak langsung berangkat ke tanah Madinah, tapi terlebih dahulu bersembunyi di dalam gua Thur. Betul? Dijelaskan dalam kitab Sirah Nabawi Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dipastikan oleh Abu Bakar gua dalam keadaan aman, masuklah Abu Bakar. Singkatnya, ketika dua orang insan ini ada di dalam gua, siapa yang tidur di atas paha siapa? Nah, yang tidur siapa, Pak? Nabi kan? Tidurnya di mana? Di atas paha pangkuan Abu Bakar. Menantu tidur di atas paha mertua. Jadi kalau nak contoh Nabi nanti Pak, rajin-rajinlah tidur di atas paha mertua, supaya tak ada lagi jarak pemisah antara kita dengan mertua, supaya jangan kemudian terlalu banyak suuzon. Ayah bunda, ustaz pun banyak seperti itu, Pak. Tak orang biasa, ustaz pun banyak seperti itu. Sehingga ayah bunda, semestinya yang tidur di atas paha siapa itu siapa? Semestinya kan Abu Bakar yang tidur di atas paha Nabi Muhammad. Tapi ketika itu Nabi yang tidur di atas paha mertuanya. Ini indikasi ayah bunda, begitu tak ada jarak antara mertua dengan menantu. Nabi pernah jadi menantu, sekarang Nabi jadi mertua bagi Ali bin Abi Thalib. Bisa dia membersihkan wajah menantunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Singkatnya ayah bunda, ketika orang tua mertua tak bijak menyikapi masalah yang terjadi antara anak dan menantu, berpisahlah anak dan menantunya ayah bunda. Yang paling menderita siapa? Yang paling menderita siapa, Pak? Yang paling menderita adalah cucu. Seorang anak kalau sudah terpisah dia dari ayah ibunya ayah bunda, itu mentalnya akan goyah, jiwanya akan rusak. Kenapa? Karena dia tidak mendapati sesuatu yang lazim dalam hidupnya. Ayah bunda, orang biasa diantar ke sekolah sama ayah dan ibunya, sekarang dia tak lagi mendapati itu. Apalagi yang kasihannya ayah bunda, kan ada tipe anak yang, maaf cakap, kalau di kampung saya sebutnya ada anak yang pebapak, ada anak yang pemama. Betul? Kalau ada anak azan, Pak? Hah? Biasa sambung, Pak. Baik, Bapak Ibu, terujung tadi kalau ada anak kan, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya, paling-paling nanti tak lama 5 menit insya Allah selesai nanti. Ayah bunda, demikian dapat kami jelaskan untuk sementara waktu. Mudah-mudahan nanti Allah panjangkan umur kita, setelah sholat isya 5 menit kita selesaikan kisah ini, apa ibroh yang bisa kita petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ibu kami, orang tua kami yang kami muliakan, tadi terhenti kita pada poin yang ketiga kalau tak salah, yaitu belajar kita dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap dapat memperlakukan menantunya sebagaimana dia memperlakukan anaknya. Ketika Rasulullah pernah menjadi sosok menantu, maka Rasulullah pun dapat memperlakukan mertuanya sebagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Maka ayah bunda, ini yang kemudian sering tidak ada pada diri kita akhir-akhir ini. Terlalu jauh jarak antara seorang menantu dengan mertua ataupun sebaliknya, sehingga yang sering terjadi ketika ada masalah anak dan menantu, maka kemudian orang tua dan mertua bukannya memperbaiki suasana, tapi justru memperkeruh suasana ketika itu. Maka ayah bunda, fakta berbicara ketika terjadi antara masalah anak dan menantu, sering kemudian orang tua tidak bijak,
dan bahkan tak jarang orang tua yang menyuruh anaknya untuk berpisah. Pada akhirnya ayah bunda yang paling menderita siapa? Maka tentu yang paling menderita adalah cucu. Goyah jiwanya, rusak mentalnya. Maka kemudian ayah bunda, betapa sering kita dapati seorang anak yang sakit ketika dia telah terpisah dari ayah ibunya. Bahkan kita dapati betapa zalimnya seorang orang tua ataupun mertua, tidak diizinkannya cucunya untuk berjumpa dengan ayahnya, tidak diizinkannya anaknya untuk berjumpa dengan ibunya. Betapa zalimnya kita, rusak jiwanya, goyah mentalnya, sakit-sakitanlah dia. Ayah bunda yang dirahmati Allah, maka tadi sampai kita sebutkan ada istilah anak yang pebapak, ada anak yang pemama. Maka anak kalau sudah terpisah dari ayahnya ataupun ibunya, maka dia akan sakit-sakitan sana. Tentu ayah bunda sudah mengalami hal ini semua. Kita barangkali semuanya rata-rata sudah punya anak. Saya pernah mengalami bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi suatu ketika istri ada keperluan ke Padang, sehingga istri berangkatlah dengan mertua. Sampai di Padang, ini anak sakit karena memang tak terbiasa berpisah dari saya. Sehari dua hari di Padang karena memang kegiatan tak bisa saya tinggalkan di Pekanbaru. Ini anak kemudian sakit. Lalu kemudian kata orang rumah, bang ke Padang lah bang katanya. Nampaknya ini adik rindu sama abang. Usia baru 2 tahun ayah bunda. Maka kemudian berangkatlah saya ke Padang ayah bunda. Sampai saya di Padang, dia langsung ceria, dia langsung bermain ayah bunda. Itulah obat yang tak dapat sama profesor. Itulah obat yang tak akan didapatkan oleh sehebat apapun seorang dokter. Apa sebab? Obatnya adalah ketika dia berjumpa dengan ayahnya, ketika dia berjumpa dengan ibunya. Ada anak yang pemama, maka demikian juga ayah bunda. Tak, gimana payah saya menyebutkannya ayah bunda. Tak kasihkankah kita melihat anak kita, cucu kita sedemikian rupa? Ayah bunda, kita kalau rindu dengan siapapun lah kita rindu, kita kan bisa telepon pak, kita kan bisa WA, kita bisa video call. Tapi kalau anak rindu sama kita, cuman anda dia ungkapkan. Disitulah kemudian sering sakitnya seorang anak, karena dia tidak mendapati apa yang semestinya dia dapati. Dan betapa zalimnya orang tua ketika itu, dan betapa zalimnya mertua ketika itu. Maka ayah bunda, kalau sekiranya sampai karena kita anak dan menantu kita terpisah, betapa kejamnya kita. Maka ketika itu sempat terjadi dalam hidup kita ayah bunda, maka ketika itu taubahnya perbuatan kita layaknya seperti perbuatan setan. Satu perbuatan setan yang diabadikan di dalam Al-Quran diantaranya ayah bunda, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Satu diantara perbuatan setan yang diabadikan di dalam Al-Quran, setan akan berusaha untuk memisahkan dua orang insan yang telah diikat dengan tali pernikahan. Jadi siapapun kita seorang ayah, seorang abang, seorang saudara, karena kita orang yang berpisah, maka sesungguhnya ayah bunda, taubahnya perbuatan kita ketika itu seperti perbuatan setan. Wal iyasubillah. Maka kalau itu sempat terjadi, segeralah kita kembali kepada Allah, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, itu yang dapat kami jelaskan. Kesimpulannya ayah bunda, setidaknya ada 3. Yang pertama, masalah demi masalah akan selalu ada. Dalam hal ini dijelaskan masalah terjadi dalam rumah tangga. Setiap kita yang berani membina bahtera rumah tangga, maka masalah akan selalu ada. Saya tak mau nanti gara-gara hadis ini yang bujang-bujang lapuk ni tak mau dia menikah. Jangan banyak masalah kita menikah ustaz. Tak menikah pun akan ada masalah. Ini buat teman-teman yang belum juga menikah sampai hari ini kami sampaikan. Menikah itu memang cuma 1% indah. Indahnya pernikahan itu cuma 1%. 99%-nya nikmat.
Saya kalau tahu menikah itu indah, menikah itu nikmat, tamat SD mau saya langsung menikah. Maka jangan takut untuk menikah. Insya Allah nih Bapak Ibu, nih bujang-bujang lapuk nih cocok Ibu jadikan menantu nanti nih Bu. Tak payah Ibu cari menantu di sini. Apa-apa pun angguk-angguk seakan-akan dia masih bujang pula. Yang kedua, ayah bunda yang dirahmati Allah, bahwasanya berusahalah mencari solusi kalau nanti hati kita sudah tenang, hati sudah enak, barulah cari solusi, bercakaplah kita. Maka di antara tempat untuk menenangkan diri, pergilah kita ke masjid. Dan terakhir ayah bunda yang dirahmati Allah, bijaklah kita selaku mertua, bijaklah kita selaku orang tua. Jangan jadi duri di tengah jalan, jangan kemudian kita menjadi minyak di tengah api yang membara, tapi berusahalah kita untuk menjadi setetes embun di tengah gurun Sahara. Berusahalah kita untuk menjadi seteguk air di saat dahaga. Jangan sampai karena kita, anak dan menantu kita kemudian terpisah. Ayah bunda, itu dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Katanya tadi ada pertanyaan, mana yang bisa kami jawab, mana yang tak bisa diselesaikan sama guru-guru kita yang lain. Banyak guru-guru kita di sini. Ternyata ada abang senior saya di sini, itu ada Ustadz Khalil. Kemudian ada Ustadz Abu Arsyad di sini. Masya Allah, banyak senior saya di sini ayah bunda, dan ustadz-ustadz yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mengenai pernikahan. Terus terang saya menyesal menikah. Kalau tahu saya dimana itu saya dari dulu sudah. Itu saya kasih tahu sama anak-anaknya juga. Dia menyesal itu Ustaz, karena dia terlambat. Yang kedua ini Ustaz, ada teman. Ini mungkin sedikit inilah ya. Teman ini ada masalah dengan keluarganya. Terus istri teman saya ini menghubungi saya dan datang ke rumah saya, datang ke rumah kita. Maksudnya itu supaya menenteramkan atau bagaimana. Sebenarnya dia curhat karena kami mau berpisah gitu, katanya gitu. Jadi apa tindakan yang harus kita lakukan Ustaz? Atau bagaimana cara kita menanggapi dengan permasalahan teman kita Ustaz? Karena kalau kita dengar cerita-ceritanya, mereka mau berpisah gitu. Nah itu kalau sekian ternyata informasi sama si suaminya, mereka juga berpisah. Kita mau mengkeluarkan ya berpisah karena kita kan nggak ada urusan dengan dia gitu, karena memang keluarganya jauh. Bagaimana caranya atau cara solusi yang harus kita kasih tahu ke mereka Ustaz? Ya ini sebenarnya masalah untuk anak-anak muda ya, supaya mempersiapkan diri kalau menikah secara besar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalil, bantu Ustaz Khalil. Jawab Ustaz Khalil. Ayah ibu kami yang kami muliakan, ada seorang wanita yang datang kepada ayahanda yang menceritakan tentang masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya. Singkatnya, dua orang insan ini mau berpisah. Begitu intinya ya. Nah, kemudian ayah kita bertanya bagaimana cara kita menyikapi masalah yang terjadi. Yang pertama ayah bunda, hidup kita ini untuk hidup demi keselamatan dunia akhirat, maka Allah itu adalah zat yang amat sangat cinta kepada kita. Wujud cintanya Allah kepada kita, maka Allah turunkanlah Al-Quran sebagai pedoman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang tak ada keraguan di dalamnya sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran telah menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah, pereratlah tali persaudaraan kamu. Kemudian Nabi juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tak beriman kamu, kata Nabi, sebelum kamu dapat mencintai saudaramu sebagaimana kamu dapat mencintai dirimu sendiri. Maka ketika ada seorang wanita datang kepada ayah, usahakan jangan duduk berdua. Kalau ayah duduk berdua nanti bukannya memperjenih suasana, tapi nanti akan memperkeruh. Usahakan ayah bersama istri ayah atau sama ayah, intinya jangan berdua. Nanti orang ini hatinya tak enak nampak sama suaminya, nanti diam-diam nampaknya main belakang pula, nampaknya kan ditikungnya awak katanya. Maka bertiga. Nah, makanya tentu ayah bunda, masalah mencari solusi yang terbaik itu tentu ketika kita tahu apa masalahnya. Maka seorang dokter itu baru akan memberikan obat ketika dia telah menganalisa apa sakitnya. Kan seorang dokter tak akan memberikan sakit perut, obat yang dikasih adalah obat sakit kepala. Barangkali kita gali informasi apa masalahnya. Contohnya masalah masalah rumah tangga kan banyak lah Pak ya. Kadang-kadang ada yang masakan ibu tak enak. Nah, kan tinggal kita ya ketika terjadi masalah berlapang dadalah kita, kemudian karena memang masakan tak enak, maka kemudian belajarlah ibu supaya masakan itu sesuai dengan selera suami. Dia yang sering memperkeruh suasana itu ayah bunda karena ego yang terlalu tinggi. Ego masing-masing pihak yang terlalu tinggi. Maka menyikapi masalah itu kembalikanlah, ingatkan saya ayah bunda, kalau ada dua orang insan yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya, yang pertama saya sampaikan kepada dia, yang pertama ingat tujuan menikah dulu apa? Tujuan menikah itu apa? Tujuan inti dari pernikahan kan untuk beribadah kan? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Siapa yang tak suka kepada sunnahku maka dia bukan bagian dari aku. Maka kita pahami karena nikah adalah ibadah, maka jangan sampai kita rusak ibadah tersebut. Kembalikan niat kita menikah itu tak lain dan tak bukan karena Allah. Maka ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, kembalikanlah tolak ukur masalah itu kepada Allah. Contohnya suami berbuat begini, setuju tak dengan ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah? Istri berbuat begini sehingga karena berbuat itu menimbulkan masalah, sesuai tak dengan ketetapan Allah dan juga Rasulullah? Kalau tidak sesuai, maka kembalikan semuanya kepada ketentuan Allah dan juga Rasulullah. Dan kemudian kita ya saling berlapang dadalah kita dalam menyikapi itu semua. Ini yang pertama, kembalikan niat awal pernikahan itu adalah tak lain dan tak bukan karena ibadah. Yang kedua biasanya saya lakukan ayah bunda, ketika orang bermasalah antara sepasang suami istri, maka saya akan ingatkan, kembalikan, ingat dulu masa-masa di awal tuan-tuan dulu menikah. Tak ada orang yang paling cantik di dunia ini melainkan istri kita. Tak ada orang yang paling ganteng di atas dunia ini adalah suami kita. Bahkan ketika itu seakan-akan kita mengatakan tak ada orang yang paling sempurna yang ada di atas muka bumi ini adalah pasangan kita. Suami kita paling sempurna, istri kita paling sempurna. Kenapa? Karena dibingkai atas rasa cinta. Ayah bunda, orang kalau memandang atas dasar kata cinta, semuanya pasti akan indah terasa. Tapi kalau sudah pandangan bukan lagi atas dasar cinta tapi atas dasar benci, sebaik apapun yang dibuat pasti akan nampak buruk. Makanya syair Imam Syafi'i pernah mengatakan, ainur ridho an kulli aibin, ainur ridho, lupa pula saya, ainur ridho tuhfil masawa wa ainus sukhti tubdil masa. Pokoknya lupa saya. Intinya ayah bunda yang dirahmati Allah, mata apabila memandang dengan penuh cinta, maka keburukan itu akan tertutup. Tapi kalau mata memandang dengan penuh amarah, dengan penuh cinta, dengan penuh kebencian, maka kebaikan pun akan terasa buruk. Bapak ibu yang dirahmati Allah, contoh orang kalau memandang sesuatu dengan penuh cinta, makanya sering seorang ibu kalau punya anak,
seringlah anaknya diupdate di Facebook, seringlah anak itu diupdate di Instagram, yang paling cantik anak awak, yang paling ganteng anak awak. Padahal kata orang ganteng, enggak, padahal anaknya hitam tak ganteng pula. Tapi karena dia memandang dengan penuh cinta, maka sehingga yang paling ganteng, yang paling cantik di atas muka bumi ini siapa? Anak dia. Seisi bumi pun mengatakan, orang mengatakan anak dia tak cantik, maka dia tetap akan mengatakan anaknya itu cantik sekalipun tidak cantik. Kenapa? Karena pandangan itu dengan penuh cinta. Tapi kalau sebaik apapun, seganteng apapun, tapi kalau pandangan itu dengan penuh kebencian, maka akan tetap nampak buruk di mata kita. Maka karena pernikahan juga dibina atas dasar cinta, maka kembalikan lagi rasa yang dulu pernah ada. Begitu ayah bunda. Itu yang dapat saya jelaskan ya. Selebihnya nanti ditambahkan sama Ustadz Khalil, sama Ustadz Abu Arsyad dan guru-guru saya yang lain. Allahu a'lam. Kalau sampai nanti orang itu terpisah, maka sesungguhnya perbuatan yang paling dibenci oleh Allah kan adalah perpisahan. Dan mungkin penekanan yang tak kalah pentingnya adalah penekanan tentang anak. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, anak akan terzalimi, anak akan terombang-ambing. Lengkap saja ayah ibunya, kadang-kadang anak itu masih tak terurus, apalagi kalau tak lengkap sama sekali. Makanya kemudian akan timbullah bahasa broken home. Betul ayah bunda? Itu ya yang bisa saya jelaskan ya. Sama-sama. Masih ada bu? Tak ada? Makan gulai kambing nampaknya gini. Pak, Bu. Silakan bu kalau ada ingin bertanya. Semakin lama kita nanti perutkan semakin kosong. Semakin banyak makannya nanti ya. Kalau cepat kali nanti kan ini kan. Silakan ya anda. Itu jawabannya sudah ada di sebelah tuh ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana menghadapi orang yang suka menjadi masalah, Ustaz? Yang seperti Ustaz sampaikan tadi, orang ini suka menyalahkan orang. Jadi seolah-olah mereka menganggap diri mereka paling benar di sana. Karena di sini kita tengok Ustaz, seorang yang telah masuk dalam kelompok ini Ustaz, seperti doktrin letak Ustaz. Seperti doktrin, sehingga mereka merasa paling benar di Ustaz. Ini mungkin ada dari rekan-rekan kita atau saudara kita sendiri yang telah bergabung dalam ini, seolah mereka itu bahkan ada di antara kelompok ini yang sampai orang tua sendiri bencinya dengan sekolah dengan mereka. Ini yang kalau dibiarkan Ustaz makin berkembang paham ini suatu ancaman juga bagi kita Islam ini, karena akan kita akan dipecah ini Ustaz. Tolong jelaskan bagaimana supaya paham seperti ini tidak berlanjut dan bisa kekuatan kita semua Islam ini bisa kuat kembali dan kita tidak injak-injak lagi paham kita dapat sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijawab Ustadz Abu Arsyad atau Ustadz Khalil. Bang, tolong dijawab bang. Ustadz. Jawab undang Ustaz itu dengar. Ayah ibu kami, muncullah kelompok-kelompok yang dijelaskan oleh abang kita tadi. Kelompok-kelompok yang merasa paling baik, paling benar, paling betul, sehingga itu sering menimbulkan masalah. Melihat orang-orang yang amalnya berbeda dengan dirinya, maka kemudian dianggap itu sebagai suatu masalah. Ayah bunda, dari pengamatan saya, orang merasa paling benar, paling betul, khususnya dalam hal-hal menyikapi khilafiyah khususnya ayah bunda, karena memang kekurangan bahan bacaan, Pak. Bacaannya terbatas. Tahu satu dalil, tahu satu ayat, tahu satu hadis, kemudian dia langsung memvonis beristidlal dengan satu dalil itu. Padahal ayah bunda tidak bisa mentah-mentah dapat kita satu ayat, dapat satu hadis, kemudian kita berhukum langsung dengan satu hadis itu. Contoh, kalau kita baca hadis contohnya yang terdapat dalam Arba'in Nawawi,
umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk, kalau kita ambil kata-kata qatala itu kan membunuh, an uqatalan nas, aku disuruh untuk membantai, memerangi manusia sampai nanti dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai dia nanti mau sholat, sampai nanti dia mau zakat. Maka orang kalau dia telan bulat-bulat hadis ini ayah bunda, disitulah muncul orang-orang yang kemudian terlalu gampang menghalalkan darah orang lain, padahal tak begitu pemahamannya. Pemahamannya ayah bunda itu kan qatala. Kalau qatala itu artinya kan berperang, artinya boleh kita membunuh orang kalau memang ada yang ingin memerangi kita. Tapi kalau tak ada yang memerangi kita, tak ada yang menghalangi perjuangan Islam, maka orang itu tidak boleh dibunuh. Satu hadis yang sering menjadi dilema masalah ayah bunda berkaitan dalam bab bid'ah, contohnya hadis yang sering dimunculkan, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap segala sesuatu yang baru disebut dengan bid'ah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Maka kemudian orang mencari tolak ukur. Timbullah kaedah-kaedah, kalau tak dibuat oleh Nabi jangan dibuat-buat. Apa sebab? Kalau dibuat yang tak dibuat oleh Nabi itu haram, itu bid'ah. Pokoknya kalau tak dibuat oleh Nabi jangan dibuat, itu haram. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dengan segala kedhaifan saya, dengan segala kekurangan saya belum jumpa satu kitab usul fikih pun yang menjelaskan mana yang tak dibuat oleh Nabi lalu dibuat oleh selain Nabi maka langsung divonis itu haram, itu bid'ah, itu kafir. Kita coba bantah argumen kawan kita ini ayah bunda yang mengatakan kalau tak dibuat oleh Nabi jangan dibuat sebab itu haram. Mungkin itu bahasa yang sering muncul. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ayah bunda di sini pakai zakat fitrah pakai apa? Beras, betul? Pakai apa lagi pak? Pakai uang. Mohon bantu saya nanti ayah bunda cari dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan zakat fitrah itu pakai uang ataupun pakai beras. Mohon bantu saya cari dalil. Ada pak? Bolehlah dicari nanti pak. Boleh nanti dicari. Dengan segala kekurangan saya ayah bunda tidak bermaksud sombong. Saya pesantren 3 tahun, aliyah 3 tahun, apalagi ya, S1 Mesir 4,5 tahun, S2 2 tahun, sudah 12,5 tahun, S2 2 tahun, 12,5 tahun, S3 2,5 tahun, 15 tahun. Saya ulangi, dengan segala kedhaifan saya, dengan segala kekurangan saya belum mendapati dalil zakat fitrah itu diperbolehkan pakai uang dari Al-Quran nih pak ya, dan pun dari hadis zakat fitrah itu pakai rupiah atau pakai beras. Yang saya jumpa zakat fitrah itu ayah bunda dalam kitab-kitab fikih atau dalam kitab-kitab hadis, di antara dalilnya so'an min tamrin aw so'an min sya'irin. Zakat fitrah itu dikeluarkan di antaranya pakai korma, pakai gandum. Boleh nanti dicari ayah bunda dalil zakat fitrah pakai beras, pakai uang. Insya Allah letih ayah bunda mencari sampai hari kiamat kurang 2 menit tak akan jumpa zakat fitrah pakai beras, pakai uang. Lalu kenapa kok yang kata Nabi pakai gandum, pakai korma contohnya, pakai biji-bijian contoh? Karena ini hasil ijtihad. Ulama memahami contohnya gandum, karena itu diantara yang menjadi bahan makanan pokok, maka kemudian apa yang menjadi makanan pokok di satu tempat itulah yang dikeluarkan zakat fitrahnya.
Maka kemudian berijtihadlah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berijtihad, ayah bunda, zakat fitrah itu boleh dengan mengeluarkan qimah. Qimah itu yang senilai dengan 1 sa' dari gandum, yang sesuai dengan 1 sa' dari korma. Maka kemudian itulah yang menjadi rupiah di tempat kita. Orang beranggapan hari ini kalau ada dengarkan cakap Nabi atau cakap ulama, kan ini yang sering dibentur-benturkan, Pak. Dengar cakap Nabi atau cakap ulama, dengar cakap Imam Syafi'i atau cakapnya dengarnya cakapnya Imam Syafi'i atau cakap Nabi. Seakan-akan Imam Syafi'i itu tak mengerti dengan hadis Nabi. Ini bahayanya pemahaman langsung kepada Al-Quran, langsung kepada sunnah. Emangnya bisa kita memahami Al-Quran kalau tak ada ulama? Emangnya kita bisa memahami hadis kalau tak ada ulama? Nah, coba baca Al-Quran, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana Bapak tahu arti itu? Dari Allah langsung? Dari Nabi langsung? Enggak, kan melalui perantara ulama. Ini bahayanya orang mengatakan langsung Al-Quran, langsung hadis Nabi, tak perlu dengarkan cakap para ulama. Terbantah sudah, ayah bunda. Berarti kalau orang berzakat pakai apa tadi? Beras, pakai duit, kita vonis bid'ah. Ayah bunda di sini izin Pak bertanya, siapa yang paling tua di sini, Pak? Izin bertanya, Pak. Kalau ditanya paling tua, tak ada yang merasa. Tapi kalau ditanya paling muda, semuanya merasa paling muda. Siapa ya? Siapa ya? Ayah Hagai. Nah, berapa umur ya? 78. Ya, kalau kita pakai hadis Nabi, mana yang tak dibuat oleh Nabi, jangan dibuat-buat. Hari ini kita membuat yang tak dibuat oleh Nabi. Nabi pakai bayar zakat fitrah, pakai gandum, pakai korma. Ayah bayar zakat fitrah pakai apa tadi? Pakai beras, pakai duit. Ah, inilah pelaku bid'ah sejati di masjid kita nih. 78 tahun umur sudah, berarti kan dah 78 kali kita bayar zakat fitrah. Ayah bunda, tak segampang itu kita memvonis orang sebagai pelaku bid'ah. Saya contoh satu lagi, ayah bunda. Contoh kedua, kita bantah argumen yang mengatakan kalau tak dibuat oleh Nabi jangan dibuat, itu haram. Kan itu intinya, ayah bunda. Suatu ketika hadis diriwayatkan dari sahabat nan mulia namanya Khalid bin Walid. Nabi diundang untuk menghadiri sebuah jamuan. Kalau bahasa ocunya dinner. Nah, lebih kurang seperti itu. Datanglah Nabi. Ketika Nabi datang, ayah bunda, ketika itu yang dihidangkan bipang. Tahu Bapak Ibu bipang? Apa, Pak? Babi panggang yang viral pas Idul Fitri kemarin kan? Orang nak Idul Fitri beli ketupat, beli onde-onde, salah lawak godok bagulo, disuruh sama kawan beli bipang kan? Tidak, pilih juga lah sama bapak itu. Ini kan di sana, Pak, jangan disinggung pula nanti, Pak ya. Nah, ayah bunda, bipang di sini bukan babi panggang, tapi biawak panggang. Dihidangkan itu lauk, Nabi nak makan. Lalu Khalid bertanya, ya Rasulullah, engkau tahu itu daging apa ya Rasulullah? Enggak, kata Nabi. Emangnya ini daging apa? Oh, ini bukan stik sapi nih, bukan barbecue nih wahai Nabi. Terus apa? Ini bukan daging sapi kerbau kambing, tapi ini daging biawak. Yang tadinya Nabi mau makan, ayah bunda, kemudian Nabi tak jadi makan. Kalau kita pakai rumus kawan kita tadi, berarti ini apa nih, Pak? Halal atau haram nih? Haram kan bahasanya tadi, mana yang tak dibuat oleh Nabi jangan dibuat. Berarti ini haram kan? Maka menimbulkan tanda tanya di dalam benaknya Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, apakah ini haram sehingga engkau tak memakan daging biawak panggang nih? Kata Khalid. Apa jawaban Nabi? Ini ndak haram bro, kata Nabi. Ini ndak haram. Dan terus kenapa engkau tak makan? Aku tak makan ini bukan karena ini haram, tapi karena aku tak suka, orang kampungku tak terbiasa makan daging ini. Jadi Nabi tak melakukan sesuatu bukan karena haram, tapi karena Nabi tidak
Tidak suka. Contoh ayah bunda, kita bawakan dalam kehidupan nyata di tempat kita. Saya pribadi, saya selapar-laparnya saya, contohnya siang lapar Pak, tak sempat sarapan pagi, siang lapar, sempat nanti mampir di rumah makan Padang. Kalau kita makan di rumah makan Padang itu kan dihidangkan, banyaklah lauk di situ. Ada gulai ayam, ada goreng ayam, ada ikan panggang, ada ikan gulai dan lain-lain 1001 macam yang dihidangkan. Kalau dari sekian banyak yang dihidangkan itu ayah bunda, ada usus busu, apa namanya di sini Pak? Tambusu Pak ya. Dari sekian lauk tuh kalau ada tambusu ayah bunda, hilang selera makan saya. Najis? Haram? Enggak. Kok hilang pula selera menengok tembusu tuh? Ayah bunda, saya ini orang kampung Pak. Kampung saya di Lintau di Batu Sangkar. Jadi karena awak orang kampung Pak, jadi mandi di kampung tuh sekampung tempat mandinya satu. Sekampung maaf cakap tempat BAB-nya juga satu. Saya kalau sudah melihat tembusu ayah bunda, pikiran saya kemana-mana. Kok kemana-mana pula pikiran? Yang pertama tembusu itu warnanya kuning. Isi telur ya Ustaz ya? Pakai telur. Pakai telur ya Pak ya? Telur atau tahu kalau tak salah isinya. Yang pertama warnanya kuning. Yang kedua tembusu itu bengkok-bengkok nampak sama saya. Jadi Pak, itu yang menyebabkan hilang selera makan kalau lihat nengok tembusu. Jadi yang namanya maaf cakap tempat BAB sekampung cuman satu, setiap pagi itulah berserak yang kita tengok tuh. Sempat awak orang tinggal di pinggir sungai Pak, orang pinggir sungai, penerangan dulu kan tak seperti penerangan hari ini, ya tak? Orang dulu pakai lampu apa namanya Pak? Colok kan? Sempat angin kencang, lampu mati. Kalau tak berhati-hati kita ayah bunda mandi di pinggir sungai, pagi-pagi tembusu itu kan macam Valentino Rossi dia. Tak hati-hati kita Pak, itu bisa bersampo pakai tembusu kita Pak. Itu yang menyebabkan saya tidak suka dengan tembusu, bukan karena dia haram, bukan karena dia najis. Jadi ayah bunda, sesuatu yang tak dibuat oleh Nabi lalu dibuat oleh selain Nabi, tak bisa kita langsung vonis itu haram, itu bid'ah. Makanya di kemudian hari ayah bunda, contohnya Imam Syafi'i sendiri kan membagi bid'ah itu kepada dua. Apa istilah bid'ah yang dibuat oleh Imam Syafi'i yang dibagi kepada dua? Satu bid'ah mazmumah, dua bid'ah mahmudah. Itu kalau tak salah saya istilahnya yang saya baca di dalam kitab usul fikih atau di dalam kitab fikih. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmudah wa ma khalafahu fahuwa mazmumah. Kalau ada perbuatan bid'ah yang baik sesuai dengan syariat, itu mahmudah, boleh kita buat. Kalau ada perbuatan yang bertentangan dengan syariat, dia tidak baik, maka dia bid'ah mazmumah. Atau bahasa yang viralnya itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Maka keluarlah dari lisan Umar bin Khattab ketika dia melihat ayah bunda, dulu kan di masa Nabi itu, pernahkah di masa Nabi orang sholat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir berjamaah? Enggak kan? Di masa Nabi kondisinya bagaimana? Malam pertama Nabi sholat, orang ramai datang. Malam kedua Nabi sholat, orang ramai datang, Nabi jadi imam. Malam ketiga, malam keempat, orang semakin ramai. Malam kelima atau malam keenam kemudian Nabi tak datang, sebagaimana di malam pertama, malam kedua. Maka sahabat sudah nunggu-nunggu. Pada akhirnya ayah bunda, saya lupa apakah di waktu tengah malamnya atau di waktu telah pagi, sahabat kemudian mendatangkan Nabi. Ya Rasulullah, kenapa engkau tak datang tadi? Padahal kami sudah lama menunggumu. Maka apa jawaban Nabi ayah bunda?
Aku tak datang bukan karena aku ada urusan dan lain sebagainya. Memang aku sengaja tak datang, kata Nabi. Kenapa? Aku khawatir nanti kalian merasa ini merupakan suatu kewajiban. Kalau ini dianggap kewajiban, maka kalian akan merasa terberat. Kan itu kata Nabi. Maka kemudian di masa Umar bin Khattab, ayah bunda, timbullah ijtihad Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab, satu orang sholat di sini, satu orang sholat di sini, satu orang sholat di situ. Tak mantap, tak nampak sama Abu Bakar, sama Umar. Maka timbul ijtihad Umar bin Khattab. Umar kumpulkan banyak orang yang dipimpin sholat tarawih oleh satu orang. Lalu kemudian dari lisan Umar bin Khattab nan mulia, ia katakan, khairul bid'ah hadhihi, bid'ah yang paling baik itu adalah ini. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, orang merasa paling benar masalah demi masalah itu datang terjadi. Kenapa ayah bunda? Karena kurang bacaan, karena referensinya sedikit. Saya dah balik dari situ ayah bunda. Dulu saya paling tak bisa sholat dekat orang yang tahiyat begini, tak bisa. Apalah sholat orang macam ni, kata saya. Awak baru baca kitab Fathul Qarib, baru baca satu kitab, kemudian sudah kita salahkan orang lain. Tapi kemudian ayah bunda, taubatlah saya di situ. Ternyata dalil menggerak-gerakkan tangan di waktu tahiyat itu sahih, boleh. Ini masalah yang terjadi. Dan kemudian ayah bunda, masalah terberat juga adalah kalaupun dia tahu dalil, tapi kemudian dia menganggap dalil yang dia tahu itu yang paling sahih, dalil orang lain lemah semuanya. Tidak bisa. Maka menyikapi hal-hal seperti ini dalam fikih disebut dengan perkara-perkara khilafiyah. Maka solusi dari khilafiyah ini ayah bunda, na'mal fi mattafaqna wa na'tazir fi makhtalafna. Beramal kita pada perkara yang kita sepakati, kemudian mari kita saling toleransi, berlapang dada dalam hal-hal yang kita tak seia tak sekata. Setuju zikir berjamaah, buatlah zikir berjamaah. Tak setuju dengan zikir berjamaah, jangan disalahkan orang yang zikir berjamaah. Jelas kok dalil-dalil tentang zikir berjamaah. Setuju doa berjamaah, buatlah doa berjamaah. Tak setuju doa berjamaah, doalah sendiri. Dalil doa berjamaah kan jelas. Majtama amalaun fayad'u ba'duhum wa yu'minu sa'iruhum illa ajabahumullah. Taklah suatu kaum berkumpul, kemudian satu di antara mereka berdoa, lalu diaminkan oleh sebagian yang lainnya, illa ajabahumullah, melainkan akan Allah kabulkan doa orang itu. Setuju doa berjamaah, buat. Tak setuju, jangan disalahkan orang yang doa bersama. Saya di Pekanbaru ayah bunda, sempat ada di suatu masjid, biasanya kita ngisi kajian tafsir, tiba-tiba ada jamaah yang bertanya, Ustadz ya, kemarin kami membahas kitab fikih tentang pelaksanaan fardu kifayah, penyelenggaraan jenazah. Maka sampailah pembahasan menjelaskan tentang doa untuk jenazah. Kata Ustadz kemarin yang membahas tak boleh Allahumma ghfir lahu diganti menjadi Allahumma ghfir laha kalau jenazahnya perempuan. Maka ketika itu saya jelaskan, bunda mohon maaf, pertanyaan bunda tak saya jawab sekarang, insya Allah minggu depan. Bukan karena saya tak tahu, saya bilang insya Allah tahu, tapi minggu depan kita ambil infokus, kita tembakkan nanti ke layar, nanti akan saya tengokkan dalil-dalilnya, saya bilang. Maka kemudian saya tengokkan di berikutnya, bagaimana Abu Bakar berdoanya pernah berbeda dengan doa yang dibaca oleh Nabi, Umar pun demikian, dan begitu seterusnya. Tak puas sampai saya membaca ayah bunda, maka di waktu kita umroh pak, biasanya kan banyak kajian itu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Maka duduklah saya di tengah-tengah masyayikh itu. Kemudian setelah selesai mengkaji apa yang dibahas, saya tanya, Syekh, di kampung saya ada yang mengatakan kalau di waktu sholat jenazahnya perempuan, katanya tak boleh Allahumma ghfir lahu diganti menjadi Allahumma ghfir laha. Itu bagaimana tuh Syekh? Kata saya bertanya kepada Syekh. Apa kata Syekh itu ayah bunda? Jahil kata dia. Maknanya apa? Bongak orang yang tak tahu Bapak Ibu bongak.
Apa? Ini bahasa Inggris nih Pak, bunga. Inggris arah ke batu sangkar maksudnya. Jahil orang yang tak mau mengganti Allahumma ighfir lahu menjadi Allahumma ighfir laha. Tak puas saya berhenti sampai di situ ayah bunda. Saya yakin ayah bunda ini rata-rata sudah balik haji, sudah balik umroh. Coba Bapak dengar nanti di waktu iqomah. Kan setelah kita sholat fardu biasanya kan ada sholat jenazah tuh Pak. Boleh nanti Bapak tengok di YouTube juga apa iqomah seorang Bilal itu ketika untuk menyeru orang untuk sholat jenazah. Kalau jenazahnya anak-anak apa? Iqomahnya begini. As-salatu 'alat tifl. Itu pangkalnya. Apa Pak? As-salatu 'alat tifl. Tengok di YouTube nanti Pak. Atau as-salatu 'alal mayyit. Kalau jenazahnya satu orang. Kalau jenazahnya banyak, as-salatu 'alal amwat. Dari tif, mayyit, amwat. Ada orang banyak, di dalamnya ada anak-anak. As-salatu 'alat tifli wal amwat. Berbeda Pak? Berbeda. Lalu kenapa dipermasalahkan mengganti Allahumma ighfir lahu menjadi Allahumma ighfir laha? Jadi sekali lagi ayah bunda, ini hanyalah perbedaan-perbedaan dalam bab furu'iyah. Maka dalam furu'iyah ini kita harus saling berlapang dada. Terakhir ayah bunda, saya baca dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim. Contohnya dalam kunut Pak. Kunut ulama kan berbeda pendapat juga Pak. Di dalam Sahih Fiqh Sunnah saya baca kunut di waktu subuh bagi Syafi'i Maliki itu sunnah muakkadah wal mudawamah. Sunnah muakkad dan berketerusan sepanjang hari, sepanjang subuh. Bagi siapa tadi Pak? Syafi'i Maliki. Tak saya sebutkan dalilnya karena waktu kita terbatas. Yang kedua ayah bunda, bagi Hanafi kunut di waktu subuh itu bid'ah. Bagi Hambali kunut di waktu subuh itu tak ada kecuali kunut nazilah. Gempa di Aceh contohnya, tsunami di Sulawesi kita kunut nazilah. Ditembak saudara kita di Palestina kita kunut nazilah. Bagi Ibnu Jarir At-Tabari, Sufyan As-Sauri, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan boleh kunut, boleh tidak kunut. Maka pada akhirnya kesimpulan di situ saya baca ayah bunda, Imam Ibnu Jarir menjelaskan kalau ada imam yang berkunut sekalipun kita tak setuju dengan kunut, maka tetap angkat tangan dan diaminkan. Jangan mentang-mentang awak tak berkunut kemudian tak diangkat tangan dan tak diaminkan. Kita tak setuju dengan kunut, kalau imam berkunut angkat tangan, aminkan. Sekarang kebalikan ayah bunda. Imam tak terbiasa kunut, sementara kita terbiasa kunut. Jangan kemudian ketika imam tak kunut kita terbiasa kunut, imam samiallahu liman hamidah, kemudian imam langsung sujud. Awak terbiasa kunut, Allahumma hdina fi man hadaita wa afina. Ini dalam buku Sahih Fiqh Sunnah saya baca ayah bunda ya. Kalau ada orang berbuat seperti itu maka jahil juga dia, bongak juga dia, tak pandai menghormati, tak pandai menghargai. Terakhir ayah bunda, bagaimana adabnya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal ketika Imam Syafi'i pergi ke Irak, lalu kemudian beliau diminta untuk jadi imam. Imam Ahmad bin Hanbal tak berkunut. Ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam ayah bunda, berkunut Imam Syafi'i? Enggak. Setelah selesai sholat orang boleh komentar, Imam kenapa engkau tak kunut padahal kami sudah siap-siap untuk berkunut. Lalu apa jawaban Imam Syafi'i? Aku sengaja tak kunut demi menghormati Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal ketika itu ayah bunda Imam Ahmad bin Hanbal sudah meninggal dunia. Itulah adab Imam Syafi'i. Orang yang sudah meninggal saja dihormati pendapatnya, apalagi kalau Imam Ahmad bin Hanbal masih hidup. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Solusinya saling hormat menghormati, saling kita menghargai. Jangan merasa paling benar sendiri. Kalau merasa paling benar sendiri, itulah kita tak obahnya seperti iblis, seperti setan. Wal iyazubillah. Ayah bunda, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Karim, bila ada di antara kami yang sakit, mohon Engkau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah, mohon Engkau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang punya hajat, sampaikan kami kepada hajat-hajat kami ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon beri kami kemudahan agar dapat melunasi hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, mohon jadikan kami dan anak cucu kami generasi-generasi hamba-hamba yang senantiasa menjaga solat yang 5 waktu ya Allah, yang mau membaca menghafal Al-Quranmu nan mulia ya Allah. Ya Allah ya Karim, mohon jaga anak cucu kami ya Allah. Jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba ya Allah. Jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Ya Allah ya Karim ya mujibas sailin, mohon beri kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, agar dengan itu kami dapat bersedekah ya Allah. Agar dengan itu kami dapat menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah ya Allah. Ya Allah ya Karim ya mujibas sailin, mohon tutup rapat-rapat aib kami ya Allah. Jangan Engkau buka-buka ya Allah, karena apabila Engkau bukakan aib kami, betapa busuknya kami, pasti tak seorang pun yang mau berkawan dengan kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat ya Allah, tapi cabutlah dalam keadaan taat ya Allah. Engkau pernah mengambil nyawa seorang hamba dalam keadaan berzina, mengkonsumsi narkoba, kami tak mau ya Allah. Jangan ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan hina, tapi ambillah dalam keadaan mulia ya Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan memperjuangkan agamamu ya Allah. Ambilnya nyawa kami dalam keadaan hadir dalam majelis ilmu ya Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan solat, dalam keadaan sujud. Ambillah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena Rasulmu menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di waktu ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.